Assalamualaikum guys. Perkenalkan saya Nurma Maliun, saya di satu Amas, saya Riri Mamonto, saya Yuliana Mamonto, kami dari kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem kurs, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak Erwin Mopangga. Halo guys, kali ini kita udah ada di UNG, tepatnya di Fakultas Ekonomi di depan RK Belajar Ilmu Ekonomi. Nah, di sini sore hari ini aku mau nanya-nanya tentang sistem kurs atau materi tentang mengenai sistem kurs. Udah. Halo Kak Aman. Halo. Tadi kan sempat kenalan ya. Nah, di sini aku mau nanya tentang sistem kurs. Kan sebelumnya kau udah pernah dengar sistem kurs kan? Sebagai anak ekonomi pasti udah tahu lah. Kira-kira apa sih sistem kurs atau ada apa aja sih bagian di dalam sistem kurs? Bisa dijelasin? Menurut referensi yang saya dapat, bahwa sistem kurs adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti sistem kurs atau sistem nilai tukar. Oke. Ini mengacu pada mekanisme yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, kira-kira apa gitu, Kak? Jadi DP kesimpulan ini tentang mata uang antar negara lainnya. Nah, Betul. kira-kira sistem kurs itu terbagi jadi beberapa memang tunggal aja. Sistem kurs sendiri itu ada terbagi 4 macam. Yang pertama sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, sistem kurs mengambang terkendali, dan sistem kurs terkait. Oke. Jadi itu aja ya yang kakak Iya. tahu. Oke, makasih Kak ya. Oke, jadi tadi kan kita udah dapat satu narasumber. Kita lagi butuh, kira-kira kita butuh 3 narasumber lagi. Nah, yuk kita cari kakak-kakak lagi di sekitar sini. Selamat siang Kak, tadi kan udah sempat kenalan ya, Kak Nisa ya? Oke, Kak Nisa, jadi aku mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Kan Kak sebagai anak ekonomi ya, anak ilmu ekonomi. Nah, tentunya udah pernah dengar sistem kurs. Kira-kira menurut kakak sistem kurs itu sesederhananya kayak gimana sih? Jelasin arti-arti dari berbagai jenis sistem kurs. Nah, sistem kurs itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang saya bisa jelasin tuh, Kak, cuma 2, boleh? Nah, yang Kak ketahui aja gitu. Oh iya, iya. Nah, santai. Nah, sistem kurs tetap itu adalah dalam sistem ini nilai tukar mata uang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau bank sentral dan dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain atau terhadap emas. Nah, sistem kurs mengambang terkendali ya seperti meskipun nilai tukar ditentukan oleh pasar, pemerintah atau bank sentral dapat melakukan interferensi untuk menstabilkan atau mengarahkan nilai tukar ke tingkat yang diinginkan. Sistem ini berada di antara kurs dan kurs mengambang. Nah, kira-kira Kak seperti itu. Oke, jadi yang Kak ketahui tentang sistem kurs sederhananya kayak gitu ya? Iya, Kak. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan kan sama Kak Nisa kalau sistem kurs itu yang Kak ketahui kan cuma terbagi dari 2 ya, sistem Iya. kurs mengambang sama sistem kurs Mengambang terkendali. mengambang terkendali. Kira-kira perbedaan antara keduanya apa sih menurut Kak Nisa gitu ya? Kita nggak benar kita cari tahu. Perbedaannya kayak sistem kurs terkendali ini dia lebih spesifik kemana, terus yang nggak terkendali dia spesifik kemana? Kalau sistem kurs mengambang itu spesifik ke pasar begitu, Kak. Oh, iya. Nah, kalau untuk dia umum ya? ya umum, Kak. Kalau untuk sistem kurs terkendali itu seperti nilai tukar uang begitu. Oh, dia lebih ke money ya, office money. Iya, iya. Oke Kak, makasih ya udah sempetin waktunya buat tanya-tanya sama saya. Terima kasih banyak. Saya sekian sudah dapat dulu. Oke, jadi tadi kan kita udah dapat 2 narasumber. Yang pertama Kak Amai sama Kak Nisa. Di sini kita lagi mau cari satu narasumber yang ada di sekitar Fakultas Ekonomi buat tanya-tanya tentang apa itu sistem kurs. Yuk, ikutin yuk. Halo, selamat siang Kak Riri ya? Ya. Oke Kak Riri, di sini kan Kak Riri kan sebagai anak ekonomi ya, tepatnya anak mahasiswi ilmu ekonomi. Nah, udah semester berapa Kak? 4 ya. Nah, semester 4 ya. Di sini saya boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Boleh ya. Kak pernah dengar tentang sistem kurs nggak? Pernah dong. Oke, jadi kan saya kan tadi saya udah sempat tanya-tanya ke Kak Nisa sama Kak Amai tentang sistem kurs. Nah, sederhananya udah dapet. Terus udah dijelasin 2 macam, yaitu sistem kurs mengambang sama sistem kurs apa ya? Mengambang terkendali.
mengambang terkendali. Oke. Dia kan ada 4 ya setahu saya. Nah, kira-kira Kak Riri bisa menjelaskan 2 sistem kurs yang belum sempat dijelaskan tadi nggak? Boleh nggak? Oke. Yang sistem kurs yang saya tahu, sisanya kan 2 lagi. Udah aku jelasin yang dari apa ya? Dari sistem kurs tetap boleh nggak? Boleh. Sistem kurs tetap, dalam sistem ini nilai tukar mata uang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau bank sentral dan dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain atau terhadap emas. Pemerintah harus melakukan investasi di pasar valuta asing untuk mempertahankan nilai tukar yang telah ditetapkan. Oke, yang kedua, sistem kurs terkait yaitu mata uang suatu negara diikatkan pada mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat atau euro dan nilainya bergerak bersama mata uang yang diikatkan tersebut. Negara harus siap melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar sesuai dengan kurs yang telah ditetapkan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi menurut Kak Riri penjelasannya kurang lebih kayak gitu ya? Oke, Kak Riri sebelumnya terima kasih waktunya. Saya udah semakin saya nanya tentang sistem kurs. Oke, saya mau pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi kan tadi kan kita udah sempat tanya-tanya di sekitar seputaran RK Ilmu Ekonomi kan. Nah, kira-kira kita udah dapat penjelasan sederhana tentang sistem kurs dan apa-apa sih jenis sistem kurs itu. Nah, di sini saya sebagai moderator menyimpulkan kalau sistem kurs itu merupakan definisi dan fungsi. Ya, sistem kurs adalah mekanisme yang mengutamakan nilai tukar mata uang terhadap suatu daerah atau negara. Ini berperan penting dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan valuta kebijakan moneter. Nah, di antaranya terbagi sebagai jenis-jenis sistem kurs, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, serta dampak perubahan kurs. Penjelasannya tadi itu sudah dijelaskan sama Kak Riri, Kak Almay, dan Kak Nisa. Untuk materi yang kita bawakan pada sore hari ini, sekian dulu dari saya. Terima kasih.